Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naysila Cynthia Kalista. Aku dari kelas 11-2 dan sini aku ingin menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk pertama-tama, apa aja sih yang ada di dalam sel hewan? Nah, sel hewan itu terdiri dari satu nukleus. Nukleus itu adalah organel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel hewan mulai dari metabolisme dan hingga pembelahan sel. Nukleus memiliki peran penting dalam sel. Nukleus mengandung materi genetik dalam bentuk panjang DNA yang membentuk kromosom. Organel ini terdapat dalam sel eukariotik dan memiliki beberapa komponen, termasuk membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleus. Yang kedua itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang meliputi seluruh sel dan berhubungan dengan inti sel. Terdiri dari jaringan tabung dan memiliki kantong membran yang disebut juga dengan cisternae. Retikulum endoplasma berfungsi dalam sintesis protein, modifikasi protein, serta transportasi bahan di dalam sel. Retikulum endoplasma juga terkait dengan sintesis dan metabolisme lipid dalam sel. Yang ketiga itu adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah kompartemen sel yang terletak di antara membran plasma dan inti sel. Mengandung berbagai zat seperti air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berperan penting dalam menyimpan dan menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel. Tempat berlangsungnya banyak reaksi kimia seluler, sitoplasma juga berperan dalam menjaga struktur dan membentuk sel melalui jaringan serat-serat protein yang disebut juga dengan sitoskeleton. Yang keempat itu ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi merupakan organel yang terlibat dalam proses ekskresi sel hewan. Organel ini terletak dalam sel eukariotik seperti ginjal dan memiliki struktur berupa kantong pipih yang berukuran variasi dan terikat oleh membran. Setiap sel biasanya memiliki beberapa badan Golgi, sekitar 10-20. Struktur badan Golgi terdiri dari serangkaian kantong pipih yang berbentuk cakram dan bercabang menjadi pembuluh kecil di ujungnya. Ketika perannya dalam ekskresi sel pembuluh darah ini mengumpulkan dan membungkus karbohidrat dan zat lain yang akan diangkut ke permukaan sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam produksi energi sel melalui respirasi seluler. Memiliki struktur berlapis dengan lipatan-lipatan membran yang disebut juga dengan krisma. Mitokondria menghasilkan adenosin trisulfat atau ATP sebagai sumber energi utama sel. Proses metabolisme glukosa dan oksigen terjadi di dalam mitokondria. Dan kemudian menghasilkan energi yang digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas. Dan selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel sel padat dengan ukuran kecil sekitar 20 mm, terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein. Yang ketujuh ada lisosom. Lisosom adalah vesikel yang terikat pada membran dan berisi enzim hidrolik yang berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, melakukan fagositosis untuk mencerna materi, menghancurkan organel sel yang rusak, dan memasukkan makromolekul dari luar sel melalui endositosis. Yang ke-8 ada nukleus. Nukleus adalah struktur tanpa membran terdapat di dalam nukleus, dan nukleus itu terdiri dari protein dan asam nukleat. Khususnya RA ribosom, fungsinya utama nukleus adalah sintesis dan perakitan komponen ribosom. Dan kemudian ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis yang mengelilingi dan melindungi sitoplasma. Dan nukleoplasma sel membran ini berfungsi sebagai batas antara sel dengan cairan di sekitarnya, terbentuk dari lipoprotein yang terdiri dari lemak dan protein. Membran sel memiliki sifat semi-permeable yang memungkinkan selektivitas dalam pergerakan zat-zat melintasinya. Yang kemudian tuh ada sel tumbuhan. Nah, di sel tumbuhan ini ada yang pertama retikulum endoplasma yang berfungsi ini membentuk, memproses, dan menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkan. Dan kemudian tuh ada dinding sel, berfungsi untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan.
Yang ketiga itu ada membran sel untuk membentuk dan melindungi dari serangan luar. Membentuk enzim yang berguna untuk reaksi metabolisme, melindungi bagian sitoskeleton. Nah, keempat tuh ada vakuola. Vakuola itu berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom dan membantu proses homeostasis. Yang kelima itu ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. Yang keenam itu ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai mengolah serta melakukan modifikasi protein. Terus kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Dan kemudian ada nukleus, berfungsi sebagai wadah untuk memproduksi ribosom yang memiliki kegunaan untuk memproduksi protein dalam sel. Yang ke-9 itu ada kromatin yang berfungsi membawa dan menyimpan gen dalam menurunkannya ke turunannya. Metabolisme sel, sintesis protein, dan reproduksi sel. Dan yang ke-10 adalah lisosom untuk mencerna berbagai jenis senyawa terdiri dari karbohidrat hingga protein. Kloroplas memiliki peran penting dalam proses fotosintesis, yaitu pada reaksi terang dan reaksi gelap. Dan yang 12 itu ada amiloplas. Amiloplas berfungsi untuk membentuk dan menyimpan amilum. Yang ke-13 itu ada peroksisom, berfungsi menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama-tama itu dari bentuk selnya. Bentuk sel hewan memiliki kemampuan untuk berubah bentuk karena tidak memiliki dinding sel yang kaku. Bentuk sel hewan lebih dipengaruhi oleh sitoskeleton, yaitu jaringan protein yang memberikan dukungan dan fleksibilitas. Sementara itu, sel tumbuhan cenderung memiliki bentuk sel yang kaku dan jarang berubah bentuk. Hal ini disebabkan oleh kehadiran dinding sel yang memberikan kekuatan struktural dan perlindungan tambahan. Kemudian yang kedua itu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini perbedaan utama di antara sel tumbuhan dan sel hewan terletak pada dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri dari serat selulosa yang kuat. Dinding sel tumbuhan memberi dukungan struktural yang penting dan melindungi sel dari tekanan osmotik. Di sisi lain, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga lebih fleksibel dalam hal bentuk dan ukuran sel. Yang ketiga itu ada lisosom. Lisosom adalah organel yang terdapat dalam sel hewan dan berperan dalam pencernaan intraseluler. Ia mengandung enzim hidrolitik yang membantu dalam pemecahan bahan makanan dan limbah sel. Namun, lisosom jarang ditemukan dalam sel tumbuhan atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, selanjutnya itu ada plastida. Plastida adalah organel yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan berperan penting dalam proses fotosintesis. Terkandung di dalam plastida pigmen hijau yang disebut juga dengan klorofil yang memungkinkan tumbuhan untuk menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Sel hewan umumnya tidak memiliki plastida kecuali dalam kasus tertentu seperti pada beberapa jenis ganggang. Nah, kemudian ada sentrosom. Sentrosom itu adalah struktur yang ditemukan dalam sel hewan dan berperan dalam pembelahan sel. Sentrosom berperan dalam pembentukan benang-benang pembelahan yang diperlukan untuk memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Sel tumbuhan umumnya tidak memiliki sentrosom atau jarang ditemukan. Yang keenam itu ada peroksisom. Peroksisom adalah organel yang ditemukan baik dalam sel tumbuhan maupun sel hewan, memiliki peran dalam metabolisme berbagai zat seperti oksidasi, asam lemak, penguraian hidrogen peroksida, dan detoksifikasi senyawa beracun. Nah, yang ketujuh itu ada glioksisom. Glioksisom adalah organel yang hanya ditemukan dalam sel tumbuhan, berperan dalam metabolisme asam lemak dalam proses perkecambahan biji tumbuhan. Nah, yang selanjutnya itu ada vakuola. Vakuola adalah organel yang memiliki perbedaan signifikan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan memiliki vakuola kecil yang berperan dalam penyimpanan dan pengangkutan zat-zat tertentu. Namun, vakuola pada sel tumbuhan itu lebih besar dan permanen.
Vakuola tumbuhan berperan dalam menyimpan air, nutrisi, serta memberikan dukungan struktural pada hewan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas penjelasan tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Terima kasih.